Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده Subhanallahil azim wa bihamdihi. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh, para pencinta pengajian hafizakumullah. Sebelumnya kita bacakan Fatihah untuk yang telah menyumbang pada pagi hari ini. Pertama atas nama Pak Pumini, nggih. Kemudian ada yang diniatkan 2 orang lagi, Napi Haren baru lupa. Saya Mak Saimah, nggih. Aneh kepada dan ke Papu teh. Dait. Nggih. Apa yang telah diniatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diluaskan dalam kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi raudhatan min riyadhil jinan bisirril Fatihah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini ahammiyatu dzikrillahi azza wa jal, pentingnya berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, ya. Kita sering mengingatkan kembali ya tentang pentingnya zikir, karena kita hidup di zaman mungkarat, zaman yang sudah mendominan kemungkaran daripada maslahah atau kebaikan, ya. Lebih banyak perbuatan maksiat daripada perbuatan kebajikan. Niki namanya zaman mungkarat, ya. Seperti yang disebutkan oleh guru kita, apa kata beliau, zaman sekarang zaman mungkarat, memerlukan banyak baca salawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Allah setiap saat, ya. Atau mengingat Tuhan setiap saat. Nah ini jadi
beberapa hal yang harus kita lakukan di zaman mungkarat niki untuk kita bisa selamat ya dari zaman yang sudah rusak niki nggih. Dan tajairub le zaman wah paling akhir penghujung umur dunia niki wah terlalu tua sudah nggih. Ya, jadi ada beberapa hal ya yang harus kita lakukan ya, membaca apa namanya? Membaca Quran, zikir dan taubat, juga membaca salawat ya. Ya. Ini hal-hal yang perlu kita lakukan ya. Kemudian tentang keutamaan pentingnya zikir niki banyak sekali, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya, yang memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Di dalam Al-Quran Suratul Ahzab ayat 41-42 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kalian berzikir. Ya, perbanyaklah zikir ya. Udzkurullaha dzikran katsira ya. Jadi banyak-banyak berzikir ya. Bukan hanya 1-2 kali, tapi terus perbanyaklah zikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Silahkan banyak-banyak bertasbih ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila ya. Pagi, sore, terus ya. Tidak ada waktu untuk momot-momot ya. Tidak ada waktu untuk duduk-duduk di atas bok sekedar untuk melihat, menonton orang yang sedang lewat ya. Tidak ada waktu untuk apa namanya santai-santai, tidak ya. Perbanyaklah zikir ya. Ndek napa de kanggo to kolebo ya. Kanggo sekali waktu aja. Kemudian saya dan tetemomot lonto. Nggih. Kenapa Anda dipakai untuk berzikir ya? Kalau sewaktu-waktu itu namanya pekerjaan yang ya jarang lah. Ya, tapi perbanyak zikir. Di dalam surat Al-Anfal ayat 45 juga Allah berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Maka sebutlah Allah banyak-banyak ya. Semoga kalian bahagia ya. Semoga kalian sukses ya. Semoga kalian menang ya. Tuflihun banyak maknanya ya. Kemenangan ya. Kesuksesan, kebahagiaan ya. Jadi itu adalah kunci kebahagiaan. Kalau mau bahagia, banyak berzikir. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita resep. Ya, kalau mau bahagia hidup di dunia, banyak berzikir. Itu makna daripada firman Allah nih. Kalau mau menang di atas dunia ini, ya silahkan banyak-banyak berzikir. Jadi hendak kita disuruh kalau mau bahagia luluh kepeng, hendak. Ada dong kenapa? Tidak ada disebutkan kalau mau bahagia banyak-banyak istri. Tidak ada. Ya. Kalau mau bahagia
banyak-banyak sawah, tidak ada. Tapi kalau mau bahagia, banyak-banyak berzikir. Kalau mau menang, banyak-banyak berzikir. Itu kunci yang paling utama untuk mencapai kebahagiaan, kemenangan. Ya, banyak-banyak berzikir. Ya. Wa qala, ya, Allah juga berfirman fi surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Ahzab ayat 35. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ya. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak-banyak, ya. Jadi harus banyak dia. Selalu dibarengi dengan katsira. Harus banyak-banyak, jangan hanya 10-20. Ya, kalau zikir sekedar yang kita baca selesai sholat itu standar itu. Ya, biasalah kalau itu. Tapi perbanyak ya. Perbanyak. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Wadzakirat, ini yang perempuan. Ya, jadi tidak ada alasan ya mentang-mentang perempuan, ya itu aja cukup. Wah, pokok gawe sampat aja aman lah. Ya, kan dia dalam hadis. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Ya. Kalau kamu salat, ini perempuan ini. Kalau seorang perempuan salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, dia jaga kehormatannya, dia taat suaminya, maka dia disuruh milih besok. Ya, tetapi bukan berarti perempuan akan mencukupkan dirinya dengan hal yang 4 itu saja. Karena zikir ini akan membantu untuk bisa mendapatkan yang 4 itu. Ya, zikir ini akan membuat si perempuan untuk bisa melaksanakan yang 4 itu. Kalau zikir kurang, hatinya mati. Kalau hatinya mati, bahaya. Godaan setan itu yang bahaya. Ya, akan dikuasai hati kita oleh setan. Kalau hati dikuasai oleh setan, gimana mau taat kepada suami? Ya, digoda oleh setan. Kembali taat lalu. Sungguh lagi betul. Lalu sekali waktu berjinjit-jinjit tu waktu mall. Ya. Tele dengan mama solah haruan, gagah haruan. Lah dia jadi semama. Alah dia jangan. Mantap wah. Nah, ini bahaya kalau hati sudah rusak, bahaya. Makanya kelihatannya sederhana. Cuman mengerjakan yang 4 aman sudah, tapi untuk bisa yang 4 ini harus ditopang dengan zikir. Zikir inilah yang akan menyelamatkan hati kita. Ya. Sehingga hati kita akan kuat ya. Ya. Jadi tidak segampang itu untuk bisa mencapai ya. Sama dengan hadis yang mengatakan Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kalau kita lihat secara zahir, cukup kita punya kasih sayang, udah aman kita. Yang penting kita punya sifat kasih sayang, maka Allah akan menyayangi kita. Yang di langit semua akan sayang kepada kita. Apakah cukup dengan itu terus kita tidak sholat? Memang betul itu, kalau udah punya sifat sayang, aman sudah. Tapi untuk sampai kepada sifat sayang Ar-Rahimun itu harus apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita kerjakan. Ya, sehingga akan timbullah sifat kasih sayang yang hakiki, yang sebenarnya. Ya, bukan kasih sayang hanya pada pacarnya saja, kasih sayang kepada anak-anaknya saja, kasih sayang kepada istrinya saja. Enggak, yang dimaksud adalah kasih sayang yang menyeluruh. Ya.
ada sifat kasih sayang kepada apapun dia sayang. Ya, sampai binatang pun dia kasih sayangi, ya. Ya, tapi kalau belum kita bisa mengerjakan apa yang diperintah-perintah Allah, tidak bisa sampai kepada kasih sayang itu. Ya, jadi itu buah daripada syariat yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu buahnya. Intinya nanti akan menghasilkan sifat kasih sayang. Ini yang harus kita pahami, ya. Wa qad amara Allahu ibadahul mu'minin bi kathrati dzikrihim li rabbihim tabaraka wa ta'ala al-mun'im 'alaihim bi anwa'in ni'am wa sunufil minan lima lahum fi dzalika min jazilith thawab wa jamilil ma'ab. Ya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk memperbanyak zikir, ya, menyebut Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan mereka nikmat, ya, dengan segala macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, ya. Untuk apa? Karena saking banyaknya pahala di sana dan juga hasil daripada zikir itu yang luar biasa, ya. Jadi wa jamilil ma'ab, artinya ada hasil yang luar biasa yang akan dihasilkan oleh zikir itu. Ndak dapat nyerang suruh doang. Ndak dapat jadi aparan tersuruh si Allah Subhanahu wa taala niki sekedar-kedar untuk sebagai budak semata, ndak. Memang kita disebut sebagai hamba, tetapi Allah memerintahkan kita bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan kita sendiri. Jadi zikir itu ada manfaat yang besar sekali bagi kita sebagai manusia. Ya, Allah yang menciptakan kita, yang maha tahu apa yang paling baik bagi hambanya. Kalau mau sukses banyak zikir sudah. Itu intinya. Ibu-ibu mau jadi sukses, jadi istri yang salehah, banyak berzikir. Sering-sering zikir. InsyaAllah dengan sekedi engkah pengomeh lalu. Samula jasakan ulik semaman melen silik doang. Samula jak melen gedak kedoang jauhan. Ya. Demen deles semaman alal melen baju doang. Ya, beh kulit gedak kendele. Tapi dengan zikir timbul dia mahabbah, rasa cinta, ya. Sehingga yang akan ada adalah kebahagiaan, kesenangan, cukup dengan apa adanya, cukup dengan apa yang diberikan oleh suami, cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Nah, itu buah daripada zikir. Itu maksudnya wa jamilil ma'ab, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min i'ta'idh dhahab wal wariq wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu wa dhalika ma huwa ya Rasulullah? Qala dzikrullahi azza wa jal. Ini Rasulullah tadi sudah kita dengarkan firman-firman Allah, ya. Baru 3, banyak sebenarnya, ya. Ya. Kemudian apa sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah kalian saya kasih tahu perbuatan yang paling baik, ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling tinggi derajatnya nanti di saat kau amalkan, ya. Dan lebih baik daripada engkau bersedekah, ya, dengan emas ataupun perak, ya. Malah lebih baik daripada di saat engkau pergi membawa pedang untuk perang.
kau memukul leher musuhmu atau sebaliknya kau yang dipukul lehermu. Ya saran perang kan dua kemungkinan. Apa kita yang bisa memukul leher orang atau kita yang terpukul? Ya. Itu lebih baik. Zikir ini lebih yang akan dikasih tahu oleh Rasulullah ini lebih baik daripada semua itu. Penasaran sahabat, qalu wa dzalika ma huwa ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Qala zikrullah azza wa jalla. Rasulullah bersabda, berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ya. Itu yang lebih baik dari semua tadi itu. وقد امتدح الله تعالى عباده الذاكرين يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Ya. Dan Allah juga telah menyanjung hamba-hambanya yang banyak berzikir, ya, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191, ya. Jadi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang disanjung itu siapa? Orang yang banyak berzikir. Mana orang yang banyak berzikir? Orang yang terus berzikir qiyaman, dalam keadaan berdiri dia zikir, wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk dia berzikir, wa 'ala junubihim, sedang tidur terlentang menyelili, ya. Apa bahasa kita nih? Tinduk nyelili. Ya. Ya, dan wa 'ala junubihim, ya. Artinya dalam semua keadaan dia berzikir. Qiyaman artinya di saat dia berdiri, ya, dalam keadaan apapun itu, ya, kerja maupun apa, ya, ini kendenganjeng zikir gawe, ya. Atau sedang duduk, baik duduk di atas masjid atau duduk di rumah, duduk di atas bot tapi zikir, duduk di atas mobil zikir, duduk di atas pesawat zikir, duduk di mana saja sudah zikir, zikir. Duduk sedang berdagang, ya, kayak bapak yang niki dagang mainan sambil berzikir, ya. Datang ke anak kita belanja aja rungok dan dedek subhanallah subhanallah subhanallah. Ya, di saat pelanggan datang ya kita hadapi. Pelanggannya pergi kita zikir Allah Allah Allah. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi kita dianjurkan terus kehidupan kita itu diisi dengan zikir semua. Baik dengan zikir apapun, ya. Qala Mujahid rahimahullah la yakunul abdu minadz dzakirin Allah katsira hatta yadhkur Allah qa'iman wa qa'idan wa muttajian. Jadi makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini ditafsirkan oleh Mujahid rahimahullah taala, tidaklah seorang hamba itu dikatakan sebagai orang yang banyak berzikir sampai dia betul-betul menyebut Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun tidur. Ya. Artinya tidur ketika terlentang nih. Zikir gitu. Terus zikir. Sambil sesenemat pirem. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Misalnya. Ya, ini zikir juga walaupun bacaan Al-Qur'an zikir termasuk. Atau sesenemat pirem sambil tegal tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah ngantuk dia petridi dah. Nggih. Ini tasbih salahin doang tegal loh. Allah. Lakukan ibadah. Iya. Ibadah juga itu. Siapa yang bilang tidak?
Itu juga ibadah. Nusgah na iya bet poro. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun. Ya. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, sabaqal mufarridun, akan menjadi terdepan orang-orang yang mufarridun. Ya. Pengasahabat baik dan mufarridun. Ya. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Apa yang kau maksud dengan mufarridun ya Rasulullah? Qala adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Al-mufarridun itu adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki maupun perempuan. Itu disebut dengan mufarridun. Ya, mufarridun ini akan terdepan besok. Itu maksudnya sabaqal mufarridun. Mereka di garda terdepan untuk masuk surga. Paling julu tahu. Sabaqal mufarridun. Paling depan. Orang-orang banyak berzikir. Ya. Allah, mudah-mudahan termasuk nggih. Ya. Mudah-mudahan kita bisa. Walaupun menikah lengek lagu sang tebau jaga lemak piran jaga. Nggih. Ya, berajah dengan sekedi. Ya, maka isilah waktu, ya, isi waktu, jangan nganggur saja, jangan momot-momot para jamaah. Isi waktu untuk berzikir. Ya. InsyaAllah. Ya. Maka ayo kalau yang berkenan ya ikut di dalam zikrul jahri. Ya. Zikrul jahri. Ya. Itu mengajak kita untuk banyak berzikir. Ya. Nah, dengan ninggal gitu. Boleh? Oh, bebak. Oh, saya ninggal lagi. Mentoa, dan mudah-mudahan selamat al-Fatihah. Iya kana na'budu wa kana nasta'in. Alaihim waladhdallin. Kita lanjut. Wa sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya famurni bi amrin atashabbathu bihi. Faqala la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Ya, ada seorang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak sekali. Berikan saya amalan supaya bisa mantap saya ini untuk bisa mengerjakan semua syariat Islam itu. Berikan saya amalan yang bisa terus saya amalkan. Apa jawab Rasulullah? Upayakan lisanmu terus basah untuk berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Upayakan lisanmu terus basah, artinya jangan dia berhenti. Gerakkan terus. Ane demen dulu iya dong, subhanallah, subhanallah. Yo sambil meriap. Datang balik kala api sambil bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanallah. Ya Allah, anehnya ini bisa kita amalkan ya Allah, luar biasa sudah. Ya. Jadi pernah ada yang ceritakan seorang wanita yang jadi waliun min auliyaillah. Dia zikirnya hanya dengan bismillah. Tapi dalam hidupnya terus demak piring bismillahirrahmanirrahim. Demak pancin bismillahirrahmanirrahim. Demak sogol bismillahirrahmanirrahim. Demak sidut bismillahirrahmanirrahim. Demak kompor bismillahirrahmanirrahim. Pira kali nuah, ya, lepawon doang wah satusan dan baca bismillah. Demak sebia bismillahirrahmanirrahim.
Demak bawang, bismillahirrahmanirrahim. Ngulik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya. Pasang kelambi, bismillahirrahmanirrahim. Pasang sandal, bismillahirrahmanirrahim. Demak sabun, bismillahirrahmanirrahim. Dedek terjeding je. Ya, bismillah terus. Demak semangat, bismillahirrahmanirrahim. Ya, segala-gala. Ya. Sehingga dia menjadi waliun min auliyaillah. Ya. Pendaan dele sesemaman, uji sesemaman. Ya. Sengaja titip cincin. Ya, saya titip cincin saya. Ada pulang saya baru saya cari. Lalu ternyata dia lalu semaman. Intin beton kolo, baca bismillah dah. Mun bayi teh malik mun teteh di tengah laut. Semaman, ya. Apa yang terjadi? Bantuan Allah. Karena dia sudah menjadi kekasih Allah, dia dekat sekali dengan Allah. Apapun yang dilakukan selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengembalikannya. Dia minta teh semaman, mun tekakan nisi empak. Empak niki bau nisip nelayan, lalon beli empak seninen, pas membeli, ya sudah diatur sama Allah. Sakakan cincin semaman no. Lemen betak empak niki mendait cincin semaman. Ini dok cincin semaman beta ada. Pas, coba beta mas sang lain. Ternyata denara le dalam lemari. Oh iya, man. Dia husnuzon, dan cara suuzon jak semaman, husnuzon dia. Ya, mungkin bagaimana? Iya, uli-uli semaman be cincin kemana? Kalau maten jara, dia dai tu ana. Oh niki cincin bengak semaman, benbit ada nak pemdai tu ya kembe nangka. Waktu teh jak tengah laut. Ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah, mungkin di saat kakanda buang dia dimakan oleh ikan. Sehingga Allah mengembalikan cincin ini lewat tangan saya. Saya beli ikan itu sampai rumah, saya temukan dalam perut ikan. Baru suaminya sadar bahwa istrinya adalah waliyun min auliyaillah. Oh, berarti memang istri saya adalah kekasih Allah. Sehingga dia dalam bantuan Allah, selalu dalam perhatian Allah Subhanahu. Kenapa? Karena dia sendiri memperhatikan Allah. Dalam segala kegiatannya, gerak-geriknya selalu Allah dalam hatinya. Sehingga Allah pun akan dekat. Ya, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu alaihi ba'an. Saya mendekat padaku sejengkal, aku akan mendekat satu depa. Apa bahasa Indonesia? Satu hasta. Allah. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Ada yang perlu ditanyakan? Enggih. Enggih. Napi? Ya, lamun memang tidak bisa dipisahkan, ya sudah. Ya. Kalau sekarang harus harus pakai pisau baru dia bisa hilang, ya daripada akan menyakiti, ya sudah. Ya, dan bina marak tato. Ya. Orang sudah mati, Muslim, penuh tubuhnya dengan tato. Kan tato itu ada menghalangi masuknya air. Ya. Tapi kalau masa kita akan rikah dia, kan menyakiti. Udah. Ya, bejaruan. Apa Ustaz? Ya. Ada orang pacaran sama orang kafir sudah bertahun-tahun dan diberikan uang tiap minggu. Nah, bagaimana hukumnya keluarga ikut makan dari harta orang kafir tersebut? Ya sebenarnya si pemberian orang baik itu non muslim ataukah muslim, kalau dikasih ya halal sih. Kalau memang dikasih. Cuman yang jadi masalah sekarang pacaran.
Ya, kalau kita sudah pacaran bahaya nanti. Ya, bahayanya kita nanti ya lama-lama ikut sama akidahnya dia, itu bahaya. Ya, takutnya nanti hati kita ini akan cenderung kepada dia. Karena tergantung teman kita bergaul. Bergaul dengan orang bawa minyak wangi, ikut wangi kita. Bergaul dengan orang yang pandai besi, ikut menjadi bau besi. Maaf ini yang dari Mungkarung. Ya, artinya itu contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Ya, bukan berarti jelek tukang pandai besi, enggak. Tapi artinya di saat kita dekat, dia tahu emilu ambun pendat kan? Karena dekat dengan api segala ya. Begitulah. Ya, kalau mau wangi ya silahkan sama tukang dagang minyak wangi. Dia tahu dia dicolet bare. Timat dia meli dicoletan. Sugul-sugul cang iya. Dia tahu dia sengeh. Mun bele besengeh aja to Mekah aja to be toko minyak wangi lain sok sadamo timat dia meli. Tebeng penyobaan colet ya. Begitu harum kita keluar lah, harum. Ya, begitulah umpamanya kehidupan ini. Iman kita juga begitu. Ya, jadi kalau kita sama orang non Muslim terus pacaran, lama-lama ikut dia nanti murtad ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, bahaya ini. Ya, kalau masalah pemberian siapapun boleh. Ya. Tetapi masalahnya ini yang terus-menerus. Kalau udah dikasih nanti kan larinya harus ikut dia, ya. Harus mau. Ya, lema wah jalue pengebeng dengan mau burung temarari kan kecewa orang. Ya, tagih ulang harus bayar emang tulakan. Enggak usah dah. Ya, lebih baik enggak usah. Kaitan di zikir nih kita mau duit macam zikir nih karena pokok terbaca kaitan dengan anjuran Allah karena zikir lah mau di antara selaku zikir sak paling bagus sak paling bagus versinya Allah. Kan sudah jelas ya. Afdhaluz zikri la ilaha illallah. Itu Allah yang berfirman. Firman Allah itu. Ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Afdhaluz zikri la ilaha illallah. Ya. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Ya. Dalam surat apa itu? Ada firman itu, firman Allah. Ya. Ya, kalau sudah Allah mengatakan itu seabdal zikir ya udah. Ya. Cuman bukan berarti ya kita sepelekan yang lain. Ya, ada kalanya kita berzikir dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir. Ya, karena butuh semua kita. Ya. Dengan salawat, ya. Ya sering yang gambarkan sekalipun sebaik-baik makanan, sebaik-baik lauk adalah daging, tetapi kalau daging terus naik tensi kita. Ya perlu makan kangkung sekali waktu, makan lembain, makan daun kentujur, ya daun turi, kelor, ada manfaat semua. Sekali-kali makan ikan, ya makan macam-macam lah. Ya, ya. Apalagi saat ada? Ini ya. Maka boleh merayakan PHBI Maulid Nabi hanya dengan iman, tidak merayakan wajah karena COVID. Ya, yang namanya perayaan Maulid itu dengan cara apapun boleh. Yang penting tidak haram. Boleh dengan puasa, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Waktu beliau ditanya tentang puasa beliau setiap hari Senin, apa jawaban beliau?
Dzalika yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana saya lahir. Beliau berarti merayakannya dengan puasa. Kita mau merayakannya dengan hizib, boleh. Karena dalam hizib juga banyak juga selawat di sana. Ada juga sanjungan kepada beliau. Muhammadun ashraful arabi wal ajami. Itu maulid juga itu. Ya. Mau maulid dengan selawatan saja silahkan. Mau maulid dengan pengajian saja silahkan. Mau maulid dengan makanan saja roh silahkan. Ambil jantat bawis itu. Araja maulid kawih naparan jurakan. Masalah. Jurakan kawih naparan maulid. Yang penting tujuannya, ya bagus tujuannya untuk apa? Supaya mengajarkan anak-anak cinta kepada Rasulullah biar dia ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu metode supaya mereka sayang pada Rasulullah, ingat terus. Karena kita tahu tenak husuk lalu. Tenak kanak maulid dengan cara zikir jangan ngantok kan. Iya, metode kita pakai. Mana dalilnya? Kalimin nas ala qadri uqulihim. Silahkan sampaikan dakwah itu kepada orang sesuai dengan tingkatan akalnya. Kalau dia anak kecil ya melenah tebeng kepeng dan temannya. Ya. Pun tepinaan aparan dulang tinggi-tinggi ini kurang kepeng tanjakan. Ya, itu teman mengkana kocet. Renggi-renggi itu geger. Enggi. Mendengar toa ajak lain. Engkah sada malah telek renggi wah kareng gigin tuan. Lain dan mereka tetenak ni ajak pengaji. Wah, pohon tuan guru. Sudah jamaah maulid mayat akan diisi oleh tuan guru A, tuan guru B, silakan. Deman, toa-toa aja dengan mati doang ingat. Gue yang inget renggi, karena peringat akhirat, dengan mati papu. Baru nih, mungkin nak kocet iuran mati aja, dong burung mila datang. Enggak, berbeda dengan saya datang, pinaan, aparan jurahakan ini penuh, no datang. Iya, tamaan itu sedikit-sedikit tentang Rasulullah, tentang apa gitu. Sehingga dia paling tidaklah dia ingat tentang Rasul pada saat itu. Dia ingat bahwa ini adalah hari kelahiran Nabi. Oh, piran dasar zurakan. Lema bulan Rabiul Awal. Apa terjadi itu? Yaitu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tahu dia. Kenal dia dengan Rasulullah. Paling tidak munah oleh kode oleh ketahuan ajakan lewat molahan. Nggih. Wa man nabiyuka? Oh, ini ketuan tu kubur. Muhammadun nabihi. Ini satu ketuan saya nabi. Aneh. Iya, sandek tahun nih. Nggih. Ndek ne Ronaldo nih. Ronaldo sebut. Kenapa tidak pernah diajarkan maulid yang kanggoan berbeda nek kenal maulid si anak kan. Iya. Ya, tapi kita husnuzon orang yang tidak senang maulid ini tapi dia mengajarkan anaknya selawat. Oh iya, bagus itu juga. Ya, jadi tidak kita pernah suuzon kepada siapapun. Sekalipun dia tidak senang mungkin perayaannya, secara perayaannya, tetapi dia ajarkan anaknya di rumahnya baca selawat, dia ajarkan sunnah-sunnah Rasul itu juga bagus. Ya. Yang tidak bagus itu pembendek demen maulid ajahanakan dentau enggak doang ya aja kebencian doang ya, menyebarkan kebencian. Nah ini bahaya ya. Masih ada waktu 5 menit. Masih ada? Boleh kita puasa sunnah dalam berpergian? Boleh, tetapi puasa fardu saja kita dibolehkan untuk tidak puasa, apalagi sunnah Malik. Ya, tapi bukan haram, tapi boleh. Cuman kan logikanya begitu. Yang fardu saja kita dibolehkan untuk tidak puasa.
rukhsah di saat orang musafir. Kembe palalah hadir pas sunat Malik tuh. Ya, udahlah di saat musafir fokus pada perjalanan, ya. Ya nanti sampai sana puasa sunat, nggih. Ya, dari Saloyo bareh ke dalam perjalanan puasa ente. Nggih, dari datang payu, ya. Nah ini, makanya kita dirukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan keringanan itu ada maknanya. Jangan kita sok paling kuat, sok paling hebat. Berarti ada makna di balik itu, ya. Sudah sampai sudah puasa, ya. Begitulah. Ya walaupun ada juga ulama yang berpendapat yaitu hanya rukhsah bagi orang yang tidak mampu. Kalau mampu ya kenapa tidak, ya itu berbeda pendapat, silahkan, tidak masalah, ya. Ada juga ulama yang sambil pergi perang juga puasa dia, ya. Ya seperti yang terjadi pada misalnya Samson, ya, Sam'un Sam'un namanya itu, tapi disebut Samson versi Indonesianya, ya. Ya Sam'un itu dia pekerjaannya setiap hari puasa sambil jihad. Alun perang lagu puasa, beda dia. Itu namanya khususiyah. Karena dia makan tidak pakai nasi. Ya, dia makan pakai apa? Dia keluar makanan dari sela-sela giginya. Di sini dia keluar, itu dimakan sama dia. Jadi tenaganya walaupun puasa beda. Dan pada rezeki ni ya. Wasugul makanan langan selak gigi dan sugul mesan diberikan rezeki oleh Allah. Itulah kekuasaan Allah. Ya lain halnya versi Indonesia, ada yang lucu dengan ada yang sama. Ya, tapi dia bilang Sam'on, dia salah, Samson. Cuman dia miripkan dia anaknya, ceritanya seperti itu. Dasar ceritanya dari sana, tapi dia rubah sedikit. Itu pinternya sutradara, ya. Dan salah ajarin. Ya. Sekiranya itu saja para jemaah. Masih? Anak ulang tahun. Bagaimana hukumnya anak ulang tahun dengan tiup lilin, sedangkan tiup lilin adalah orang Kristen. Iya. Ya jadi jangan tasyabbuh dengan orang kafir, ya. Tapi tasyabbuhlah dengan orang soleh, ya. Ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha dengan cara orang kafir ya berarti itu kekafiran, ya. Tiup lilin cara orang kafir, ya. Enggak usah, ya. Baca serakal, ya. Selawatan, ya. Ajak dia selawatan pakai hadrah. Ya, itu dan apa ya? Tiup-tiup lilin cara orang kafir, ya. Ya, ridho dengan cara orang kafir itu yang bisa menjadi kekafiran, ya. Udah ikuti cara-cara orang soleh, ya. Jadi tasyabbuh bil kiram, tasyabbuhkan diri kalian dengan orang-orang mulia. Fa inna tasyabbuha bil kirami falahu, kalau nggak salah, saya lupa. Ya kita mengikuti cara orang-orang mulia itulah kesuksesan atau kemenangan, ya. Saya kira cukup dulu pas jam 6, ya. Alhamdulillah kita kemarin tetap mengaji nggih, Ustaz? Alhamdulillah. Itu libur jarin nggih. Alhamdulillah nggih. Ya maaf yang bilang 1 hari ternyata 3 hari lain pelai. Nggih. Ya, karena tiang sedikit ada masalah pas perjalanan. Wah taek pesawat niki, entun Malik. Kita kedit. Oh, untungun bae ndek to atas daun. Ya Allah, muah tu pucuk daun bermasalah nyala. Untung baru ngati turun Malik. Sehingga terkerisaan juluk mau pesawat. Diperbaiki. Yang tadinya dari jam 12.30 yang berangkat jadi jam 6:30 malam. Semula yang bau selesai jelo Selasa no. Ya akhirnya tak bisa apa-apa.
Nah, malam Rebo saya sampai tidak bisa ketemu sama orang yang saya cari, ya. Besoknya hari jelas apa dan berangkat dong. Jadi Selasa nih. Selasa. Iya. Hari Rebo yang bisa berjumpa, ya, tidak bisa yang ambil pesawat hari Rebo itu karena sudah sore mau proses di airport berat, ya. Bayar rapid test macam lah kepelo proses. Sehingga tiang tunggu besok sudah hari Kamis yang beli pesawat, beli tiket, beli tiket hari Kamis sudah dia bilang. Ternyata malam itu tiang cari-cari untuk pesawat hari Kamis full. Maka nara mahal untuk doa. Ya Allah. Akhirnya udah tiang cari hari Jumat baun muraan di 600. Ya, jelo Kamis dikit $1.300.000. Muka centang 2 mau pega-pega dan yang karo ada nih bisa 600 di masjid. Mundur sejelo. Ya sambil kedek-kedek ke Jakarta. Semendak karena acara jarak 1 jam saja. Mutelu jelot mau jarin, ya, alhamdulillah berkat doa pelungguh sami kita selamat sampai tujuan. Sekedar niki para jamaah kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nuqwa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa أقر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر. ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابه الغرر أمر الركب فانسبحت فيها العصا وأروات على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.